Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh yang mulia ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala ibadah dan ketaatan kita dapat menjadi sesuatu yang membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya mengirim goresan-goresan singkat yang berisikan muhasabah sebenarnya. Saya mengatakan, jika kelalaian kita di hari, pekan, bulan, dan tahun ini tidak menyisakan penyesalan di hati kita, maka kecil kemungkinan akan ada perubahan pada hari, pekan, bulan, dan tahun berikutnya. Jika kealfaan salat subuh kita hari, pekan, bulan, dan tahun ini tidak meninggalkan perasaan bersalah pada diri kita, maka tipis harapan akan ada kemajuan dan peningkatan pada hari, bulan, pekan, dan tahun ke depan. Akhukum wa muhibbukum fillah, Abu Muhammad. Abu Muhammad ini kunyah saya. Saya sudah pakai sudah lama, tapi belum dipopulerkan. Apa yang saya inginkan dari goresan ini? Bahwa kalau kita tidak memuhasabah diri, dan muhasabah diri yang pernah kita sampaikan, ada ulama yang memuhasabah diri per tahun.
ada per bulan, ada per pekan, ada per hari, bahkan ada yang per detik. Dia memuhasabah dirinya ketika dia menghirup nafas, karena meyakini bahwa bisa jadi hirupan ini adalah hirupan terakhir dan tidak bisa dihembus lagi. Dan ketika dia menghembuskan nafas, dia meyakinkan pada dirinya bahwa jangan sampai hembusan ini adalah hembusan terakhir dan tidak bisa dihirup kembali. Sehingga hirupan dan hembusan nafasnya selalu mengingatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah nikmat pemberian Allah dan pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Kita tidak usah terlalu ekstrim seperti ini. Kita memuhasabah diri memang adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan memuhasabah diri kita akan mengetahui kelemahan diri kita. Kita akan mengetahui kekurangan diri kita. Kita akan mengetahui betapa dan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita syukuri. Sehingga dengan muhasabah kita akan memperbaiki diri ke depannya. Nah, momen pergantian tahun saya tidak merayakan dan kita semua tidak merayakan, insya Allah. Tapi perlu kita mengingatkan diri kita bahwa laba si tahu 2024 berlalu, kalau kita tidak memuhasabah apa yang sudah kita raih pada tahun 2024, maka tidak ada perubahan tahun 2025. Kalau kita tidak mengetahui kekurangan diri kita di tahun 2024, maka kekurangan itu masih berlanjut terus pada tahun 2025. Banyak orang tahu bahwa belum tentu kita bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya karena mengatakan masih ada hari esok, betapa banyak yang kita saksikan mengharapkan mendapatkan tahun 2025 tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sehari sebelum pergantian tahun menghembuskan nafas terakhir. Bahkan ada sedetik dari pergantian tahun menghembuskan nafas dan tidak bisa menghirupnya kembali. Sehingga perlu untuk kita mengingatkan, terutama pada apa yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa mengingat keutamaan akan keyakinan kita terhadap hari akhirat, yang di sana ada hisab yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikuatkan dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di hari akhirat. Yang ayat yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang yang masuk surga itu yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang disebut ashabul yamin adalah orang yang meyakini bahwa ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku sangat yakin bahwa ada hisab yang saya pasti akan bertemu dengan hisabku itu di hari akhirat.
sehingga dia memperbaiki dirinya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Maka dia mendapatkan surga yang tinggi. Fi jannatin 'aliyah. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita muhasabah? Khususnya di awal tahun ini. Setelah kita melewati tahun 2024, masuk tahun 2025, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan 1 Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita semua mengetahui dalil ayat maupun hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini. Meskipun banyak berseliweran, ya, bertebaran hadis-hadis palsu tentang keutamaan bulan Rajab, tapi bukan itu yang mendasari amaliyah kita pada bulan Rajab ini. Kita jangan mengikuti apa yang disampaikan, padahal itu adalah hadis palsu, itu adalah hadis lemah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang bertalian dengan keutamaan melakukan satu bentuk ibadah pada bulan Rajab, kecuali dengan dasar ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ini yang digaris bawah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Ditetapkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 diantaranya adalah bulan yang dimuliakan, Ashhurul Hurum, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 yang berurut dan 1 yang terpisah. Yang berurut itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah Rajab. Rajab yang terletak antara bulan Jumadal Akhir dan Sya'ban, yang biasa juga disebutkan wa Rajabun Mudhar. Nah, keutamaan bulan Rajab ini yang tentu di antara kita ada yang mendapatkan hadis ini, penjelasan ini, bahkan ada yang belum masuk, masih ada 2 pekan, sepekan sebelum masuknya bulan Rajab, ya sudah ada yang mengirim besok masuk bulan Rajab, dan siapa yang menyampaikan berita masuknya bulan Rajab maka dia bebas dari neraka. Palsu. Bukan berarti kita tidak menghormati bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ashhurul Hurum. Tapi kita dengan dasar fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi dirimu pada. Bukan berarti selain bulan haram itu kita boleh menzalimi diri, tidak. Sudah sering kita ingatkan bahwa kezaliman itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan terhadap umat manusia, terhadap hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan mengharamkan kezaliman itu atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Artinya kezaliman itu
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada semua bulan yang 12 itu, terkhusus pada bulan yang mulia ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bagaimana cara supaya kita tidak menzalimi diri? Salah satu jalan adalah memuhasabah. Muhasabah diri, memperhitungkan, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa cara memuhasabah diri itu ada 3. Pertama, memuhasabah diri sebelum berbuat. Yang kedua, memuhasabah diri pada saat berbuat. Dan yang ketiga, memuhasabah diri setelah berbuat. Memuhasabah diri sebelum berbuat, dan beliau menegaskan apa yang dihisab. Yang pertama, hisab dirimu pada hal-hal yang fardu, pada masalah-masalah yang wajib. Dan tadi malam di pengajian santri saya menyampaikan, mengingatkan diri saya dan anak-anak santri bahwa mari kita menghisab diri pada semua yang fardu-fardu, terkhusus salat. Karena pengajian saya di santri, ya, setiap malam Rabu itu bertalian dengan hadis-hadis tentang keutamaan salat. Saya mengatakan kita tidak membahas hadis dulu masalah salat, tapi ada kaitan. Saya mengaitkan, ya, pergantian tahun 2024 ke 2025 itu dengan muhasabah, ya, khususnya pada masalah salat. Lihat salat fardu sempurna atau tidak. Kalau alhamdulillah sempurna, ya, bahwa tidak ada satupun salat fardu yang ditinggal, alhamdulillah. Semua dilakukan dengan berjamaah, masya Allah. Semua salat fardu yang dilakukan berjamaah tidak pernah masbuk. Subhanallah walhamdulillah. Sehingga ini penting, ini penting untuk kita ingatkan pada diri kita. Setiap hari seharusnya kita memuhasabah diri tentang sholat fardu kita. Apakah sudah sempurna atau belum? Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengulangi lagi hadis yang sudah kita hafal ini. Inna rajula la yusalli sittina sanah lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang salat 60 tahun tapi tidak diterima salat. 60 tahun. 60 tahun mas sempajan adek na diterima sempajan. Agak pasal. La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Boleh jadi karena dia sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Sempurna sujudnya, tidak sempurna ruku'nya. Ini kalau tidak dihisab, ya, tidak dihisab, maka akan berlaku terus seperti itu. Kita sholat tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna bacaannya. Bahkan ada di antara saudara-saudari kita yang mengaku muslim, sholat ya sholat. Saya tidak mengatakan mereka tidak sholat, mas sempajan. Dia sholat, tapi bangga dengan sholatnya yang tidak sempurna. Dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan. Dia pernah paham yang akan baca. Belum paham apa yang buat. Tidak ada kesungguhan untuk mengetahui apa yang harus kita baca ketika kita ruku, apa yang harus kita baca ketika kita sujud, ketika kita i'tidal, dan sebagainya. Cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, karena dia pakai hadis. Kalau belum hafal ya cukup baca itu. Tapi sampai kapan?
Sampai kapan kita mau melakukan yang seperti itu? Tidak ada peningkatan. Tapi kalau masalah dunia, kita tidak mau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan, dan kita semua mengetahui bahwa rezeki seseorang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada orang yang mengejar bagaimana supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau masalah akhirat, cukuplah gendet niro. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, hisab yang pertama tentang salat ini, sebelum kita salat, apakah kita salat didasari dengan iman, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa dan bukan untuk apa-apa. Itu yang pertama, sebelum kita berbuat. Yang kedua, setelah apa, pada saat kita berbuat, kita salat karena sebahagian orang, ya, saya tidak mengatakan yang ada di sini, ya. Sebahagian orang melakukan salat awalnya niatnya ikhlas, tapi pada saat dia melakukan muncul sesuatu yang ketiano di munrimu pada cengi bate, ya. Begitulah setan. Setan itu tidak melepaskan kita beribadah supaya kita khusyuk, karena orang khusyuk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat dibenci oleh setan orang salat dalam keadaan khusyuk. Sehingga ketika dengar azan, ya, ketika dengar azan, sebelum kita salat kita mendengar azan, sebelum di azan tuh setan memberikan kesungguhan kita untuk berbuat supaya lalai dari salat. Kalau setan mendengar azan, maka dia terpental jauh. Bahkan dalam hadis disebut terkentut-kentut itu setan ketika dengar azan. Tapi kopuran ini bang, ini kasih lis, menggoda lagi, sampai dia dengar oh iqamah, terpental lagi. Tapi sesudah iqamah datang lagi, sehingga mendatangi kita dengan membisikkan sesuatu sampai kita lupa apa yang kita baca, kita lupa berapa rakaat kita sholat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi, kita memuhasabah diri pada saat kita melakukan ibadah. Dan yang ketiga, memuhasabah diri sesudah selesai. Sesudah selesai, jangan sampai kita dari awal, pertengahan, ya, terakhirnya jatuh. Di ujungnya kita kalah oleh setan, maka hancur semua apa yang kita bangun dari awal tadi. Lalu kemudian kita berharap untuk mendapatkan balasan di akhirat. Padahal kita tidak berhati-hati, ya, bisa jadi apa yang sudah kita lakukan sudah kita hancurkan, lalu kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sesudah kita melihat yang fardu-fardu, mari kita kembali melihat yang sunnah-sunnah. Sebab ini juga adalah sesuatu yang bisa menolong. Dalam hadis yang sudah sering kita baca, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, idza atammaha kutibat tammah. Yang pertama sekali dihisab di hari kiamat nanti terhadap seorang hamba adalah salat. Kalau dia melakukannya dengan sempurna, maka dicatat sempurna. Fa inna qasatha. Tapi kalau dia kurang, tidak sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, unzuru ila
salati sunnatihi. Lihatlah salat-salat sunnah. Kalau ada, maka sempurnakan salat fardu yang kurang itu dengan salat sunnah. Nah, sehingga ini juga perlu muhasabah. Perlu muhasabah. Kalau sudah sempurna fardu kita, maka lihat salat sunnah kita. Jangan sampai masih ada di hati kita, sunnah ji. Yang sudah sering kita ingatkan. Merendahkan, meremehkan salat sunnah. Padahal salat sunnah ini jaminannya luar biasa. Saya mengulangi lagi apa yang sudah sering kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, man wadhaba 10 raka'atin ghaira mafruḍat bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Dan ini sering saya sampaikan ya. 10 rakaat, tidak usah yang 12. Apalagi 14, 10 lagi Nabi Asamu pada tetang. Siapa yang menjaga 10 rakaat bukan salat fardu, salat sunnah, maka dengan rutinnya dia mengekan 10 rakaat itu, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ada jaminan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita muhasabah diri kita, maka berlalu itu. Tidak ada penyesalan meninggalkan sesuatu yang menjaminkan kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 10. Kalau mau yang 12, 4 sebelum zuhur, 2 sesudahnya. Kalau mau yang 14, 4 sebelum zuhur, 4 sesudahnya. Tapi 2-nya dulu. 2 sebelum zuhur saja terkadang susah. Terkadang susah. Tapi bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan itu, maka dia akan merubah. Dia bisa melakukan 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Bahkan kalau kita mau tambah lagi 4 sebelum asar. 4 sebelum asar. Yang ada jaminannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Tapi 10 yang ada dulu. Sekali lagi, yang 10 saja. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang menjaga ini 10 rakaat ini, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Yang kita yang banyak adalah yang tidak ada contohnya, yang disungguh-sungguhi. Ya, khususnya di bulan ini ada istilah salat raghaib. Ya, salat sunnah raghaib. Salat sunnah yang dilakukan ya, sesudah maghrib di malam Jumat pertama. Ya, malam Jumat pertama. Saya waktu kuliah di Jakarta itu ada satu masjid, semua orang malam Jumat pertama di bulan Rajab itu banyak yang datang bawa air. Ya, nanti ada jampi-jampinya. Ini tidak ada contohnya. Bahkan bisa jadi ya masuk ke dalam perkara bid'ah, perkara khurafat, syirik yang bisa membatalkan semua ya, apa yang sudah kita kumpulkan. Kemudian terkadang ada yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa karena dasar dalil hadis yang maudhu, palsu. Siapa yang puasa 1 hari baginya begini, siapa puasa 2 hari baginya seperti ini, dan seterusnya. Tidak ada satupun hadis yang
menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Artinya, kalau kita mau puasa, ya puasalah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat yang mau puasa sunnah setiap hari. Kata Nabi, oh jangan, berat itu. Puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Terserah mau puasa 3 hari di awal bulan, atau nanti di pertengahan bulan, atau nanti di akhir. Pokoknya 3 hari setiap bulan. Kata dia, saya bisa lebih dari itu wahai Rasulullah. Saya kuat. Maka puasalah Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Artinya bisa lebih 3 hari dalam setiap bulan. Kata sahabat ini, saya bisa lebih dari itu. Saya kuat. Kata Nabi, puasalah seperti puasanya saudaraku Daud. Puasa hari ini, besok tidak. Ya. Besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak. Artinya, kalau dia puasa Daud, dia bisa lebih dari puasa Senin Kamis. Dan kata Nabi, jangan melakukan lebih dari itu. Tapi kalau ada di antara kita mau puasa Senin Kamis juga, puasa Daud juga, puasa putih juga, ya, kalau kuat. Tapi jangan mendasari ibadah kita dengan hadis-hadis palsu. Sehingga saya biasa mengatakan, dan saya suka yang minimalis. Saya yang suka minimalis. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif pilihan, opsi. Jangan puasa setiap hari, puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Kalau masih kuat, puasa 7 hari ya dalam setiap bulan. Puasa Senin Kamis itu bisa sampai 6-7 hari. Kalau masih kuat, puasa 15 hari. Kalau 30 hari dibagi 2, karena selang-seling, puasa hari ini, besok tidak, puasa berikutnya, besoknya lagi tidak. Bisa jadi 15 hari. Artinya, bisa lebih baik daripada yang... Tapi Nabi mengatakan, jangan lebih dari itu. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Ada juga yang mengkhususkan bacaan Al-Quran pada bulan Rajab. Dengan dasar hadis yang mengatakan bahwa Rajab adalah syahri. Rajab itu bulanku. Bulan Allah. Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Ini hadis palsu. Ya, Rajab bulan Allah, betul. Ya. Tapi bukan khusus buat Allah. Bulan Sya'ban, betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh seperti puasa di Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya Nabi pernah puasa sebulan penuh, ya, sebulan penuh seperti di Ramadan. Ya, meskipun ada sebahagian kita yang mengatakan bahwa kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tidak boleh lagi puasa. Sehingga yang biasa puasa Senin Kamis, kalau sudah lewat 15 Sya'ban berhenti puasa. Padahal hadis ini adalah hadis yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dijelaskan oleh ulama bahwa orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan Sya'ban, ya, yang selalu dilakukan sebelum-sebelumnya, maka dia boleh melakukan meskipun sudah lewat pertengahan bulan. Yang salah itu kalau tidak pernah puasa lalu kemudian berpuasa di bulan Sya'ban, mengkhususkan bulan Sya'ban karena mengambil dalil Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya kita memuhasabah diri.
melihat apa yang kita lakukan dari yang fardu ini. Ketika kita mau memulai, apakah kita memulainya dengan dasar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala? Pada saat kita berbuat, apakah masih tetap pada niat sebelumnya? Sesudah kita berbuat, apakah kita bisa mempertahankan ibadah itu? Pahalanya jangan sampai hancur. Wal'iyadu billahi min dzalik. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa memuhasabah diri, khususnya pada pergantian tahun ini. Tahun 2024 sudah lewat, 2025 ya. Kita sudah masuk ini. Kita memulai hari kita pada hari ini ya dengan perbuatan yang baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan mudah-mudahan menjadi sesuatu ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghasilkan pahala, bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Maka jagalah itu. Tetaplah memuhasabah diri ya, terus sampai kita berhadapan dengan mizan ya, yang ditiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, timbangan. Karena kita menimbang diri sebelum kita berhadapan dengan mizan yang ditetapkan oleh Allah, itu adalah sesuatu yang bisa meringankan kita pada mizan yang sesungguhnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wasta'iddu liyaumil 'ardil akbar. Maka persiapkan dirimu untuk menghadapi hari ya al-'ard al-akbar itu. Apa itu al-'ard al-akbar? Hari di mana diperlihatkan semua, dipamerkan semua apa yang sudah kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin kita pernah berbuat, kita sudah lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah mencatat semuanya. Ya. Allah mencatat semuanya. Kita akan melihat apa yang pernah kita lakukan. Kita akan mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan tempat yang kita tempati pun bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesaksian-kesaksian mereka menjadi sesuatu yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardana
اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لنا ولهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.